September 2012 lalu, Gunung Lokon di Minahasa, Sulawesi Utara meletus. Semburan abu vulkanik dan asapnya membumbung tinggi hingga radius 1.500 meter. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, letusan ini sempat mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Samratulangi Manado. Dulu di tahun 1829, Gunung Lokon termasuk gunung yang aktif namun cukup tenang. Erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1991. Dinamakan Gunung Lokon karena sesuai dengan sifatnya. Lokon berarti tertua dan terbesar. Konon, menurut legenda, dulu gunung setinggi 1.580 meter ini adalah gunung tertinggi dan terbesar di Minahasa. Jaraknya dengan langit sangat dekat, hanya setangkai sendok, dan tidak ada gunung di Minahasa yang menyainginya. Well, namanya juga legenda ya. Yang pasti keberadaan Gunung Lokon turut menyumbang keindahan alam bagi Minahasa. Nah, pemirsa, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif, ini secara langsung memberikan dampak positif bagi pariwisatanya. Lihat nih pemirsa, cantik kan? Berada di sekitar Gunung Lokon, Danau Lino ini memiliki banyak sekali keunikan. Nah, apa saja ya keunikannya? Lihat di liputan. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, wajar saja jika hawa sejuk langsung terasa saat berkunjung ke Danau Lino di Desa Lahendong, Tomohon Selatan, Sulawesi Utara. Mata pun dimanjakan oleh panorama perbukitan hijau yang mengelilingi danau seluas 35 hektar ini. Nama Danau Lino diambil dari kata Lilinowan yang dalam bahasa Minahasa berarti tempat berkumpulnya air. Nah, bukan hanya airnya berkumpul, 3 warna sekaligus juga menjadi satu di danau ini. Air Danau Lino bisa berubah-ubah menjadi hijau toska, biru dan kuning hingga kecoklatan atau terkadang 3 warna sekaligus. Saat terpapar sinar matahari, gradasi warna air danau akan semakin terlihat jelas. Keunikan ini terpengaruh dari adanya kandungan belerang di dasar danau. Karena memang dulunya tempat ini adalah kawah gunung berapi. Proses alam ribuan tahun menjadikan kawah berubah menjadi danau. Keberadaan belerang dengan warna kuning keemasan ini masih bisa dilihat di permukaan tanah yang ada di tepian danau. Nah, meski cantik, jangan coba-coba berenang di sini karena kandungan sulfurnya sangat tinggi. Lake Lino is a very nice lake, I think, because of all the volcanic activities around here. The color is very different to like normal lakes that we know from Germany. So yeah, I like it a lot. The weather is nice. Has been raining the last day, so today it was a good choice to come here. Oh, it's really awesome because we've been at the Tomohon market before and it was quite busy and so on. So now we're looking for a relaxing area around here, and it's not far away from Tomohon and very beautiful and chilly area. Bicara danau-danau di Indonesia, pasti sepakat ya kalau negeri kita punya banyak danau cantik dan indah. Bahkan beberapa di antaranya pernah dijadikan lokasi pembuatan film dan video klip musik. Seperti yang satu ini nih. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar?
Lagu yang didendangkan dengan manis oleh Acha Septriasa dan Irwansyah ini membawa kita bernostalgia di tahun 2006 ketika film dengan judul yang sama yaitu Heart tayang di bioskop Indonesia. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win our love. Nah pemirsa, wisata Danau Kawah Putih memang jadi bagian dalam film Heart. Keindahan tempat wisata ini menjadi saksi bisu adegan Rahel yang diperankan Nirina Zubir yang patah hati setelah melihat kemesraan antara Luna, yakni Acha Septriasa, dan Farel yang diperankan Irwansyah. Kawasan Kawah Putih ini memang sebuah objek wisata andalan di wilayah Bandung Selatan. Berupa sebuah kawah gunung Patuha yang airnya berwarna putih. Dengan pengelolaan yang terpadu dari perhutani, wisata ini mampu menarik minat sekitar 1.000 sampai 2.000 orang pengunjung perharinya. Bahkan kalau sedang musim liburan dapat mencapai 4.000 orang loh. Panorama yang eksotis dengan tanah berwarna putih dan air kawah yang dapat langsung dilihat dari dekat adalah nilai jual dari kawasan ini. Padahal dulunya tempat ini dikenal angker loh. Sekitar tahun 1800-an, kawasan ini sama sekali tidak pernah didatangi orang. Konon di atas gunung itu ada 7 makam keramat pendiri wilayah. Menurut cerita warga sekitar, elang yang melintasi kawasan ini pun akan mati. Seorang Belanda bernama Frans Willem Jonghun merasa penasaran dengan cerita itu dan memutuskan untuk mendaki Gunung Patuha sampai puncak. Nah, barulah terlihat sebuah danau yang indah di dalam gunung. Itulah Kawah Putih. Ternyata kandungan belerang di kawah ini cukup tinggi. Itulah mengapa selama ini burung yang melintas di atasnya sampai mati karena aroma belerangnya tercium menyengat sampai ke udara. Jadi jelas ya, bukan karena kebenaran cerita-cerita mistis itu. Dan sampai sekarang pun aroma belerang dari kawah masih cukup menyengat. Jadi disarankan untuk pengunjung yang sensitif agar memakai masker. Selain itu, waktu kunjungan di area dekat kawah sebaiknya tidak lebih dari setengah jam. Karena efek dari aroma belerang dapat menimbulkan rasa mual dan pusing. So, buat yang belum punya agenda wisata untuk liburan, Kawah Putih juga bisa dimasukin nih. Untuk foto-foto, oke juga kok. Yaps, balik lagi ke Tomohon ya. Danau-danau vulkanik atau yang terbentuk dari letusan gunung berapi memang tak diragukan lagi keindahannya. Namun, kandungan belerang di dalamnya tidak memungkinkan hewan air untuk hidup. Beda nih dengan jenis danau tektonik atau yang terbentuk dari peristiwa gempa bumi. Alam Celebes Utara yang kaya punya kedua-duanya. Untuk urusan danau tektonik, sudah pasti tertuju pada Danau Tondano di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Perairan seluas lebih dari 4.200 hektar ini menjadi habitat aneka biota hayati yang menghidupkan perekonomian warga di sekitar danau. Warga membangun keramba-keramba ikan air tawar yang berdampingan dengan rumah di atas danau. Dan tak hanya ikan rupanya yang mampu berkembang biak di sini. Tanaman eceng gondok juga makin subur di Danau Tondano. Meski dianggap sebagai hama, namun ada berkah lain yang menguntungkan dari tanaman air ini. Nah pemirsa, ini dia nih harta karun yang saya cari dari Danau Tondano. Ini dia, keong emas atau juga yang disebut dengan seafood mulbei. Keong emas atau yang disebut kolombi dalam bahasa Manado ini menjadi dengan mudah dijumpai menempel di akar-akar eceng gondok. Ukurannya juga lumayan besar. Kolombi menjadi tambahan penghasilan warga sekitar danau. Keong emas ini dikumpulkan lalu dijual seharga Rp25.000 per kilogramnya. Halo Tante, sedang apa ini? Ini lagi bikin sate. Sate apa ini? Sate kolombi. Sate kolombi. Oh. Saya bantu ya Tante? Ya, boleh-boleh. Nah, si kolombi ini biasa disantap dengan cara disate. Akan semakin nikmat jika dibumbui dengan sambal tradisional yang memakai rempah-rempah dan cabai dalam jumlah yang banyak. Karena memang cita rasa pedas sudah menjadi identitas kuliner khas Sulawesi Utara. Tante, ini kayaknya
matang, Tante. Oh, coba rasa. Udah boleh dimakan ya? Ya, boleh makan. Enak ya, Tante, rasanya. Enak, Gurih juga. manis. Nah pemirsa, ini dia sate Kolombia atau juga sate keong mas. Nah, hewan yang sering dituduh sebagai hama ini ternyata banyak sekali menginspirasi film sampai juga bangunan. Kira-kira apa aja pemirsa? Ini dia liputannya. Hewan air tawar ini ternyata juga kaya kandungan gizi loh. Keong mas mengandung asam omega 3, protein, dan kalsium. Bisa jadi pilihan lain ya selain konsumsi ikan. My name is Turbo. I just wanted to go a little faster. Yes! 17 minutes! That's a new record! Nah, apa jadinya kalau si keong yang terkenal sebagai hewan lambat ini terobsesi menjadi yang tercepat dan menaklukkan dunia? Pastinya butuh usaha yang ekstra ya. Tapi ini hanya ada di film animasi berjudul Turbo yang rilis 2013 lalu ya. Obsesi Turbo ini membuatnya keluar dari komunitas siput lamban dan dikucilkan dari koloninya. Hingga suatu hari, Turbo mendapat kekuatan luar biasa setelah mengalami kecelakaan. Ia menjadi sangat cepat dengan kekuatan 321 km per jam. All of these people, they believe in me. Pesan moral agar jangan pernah berpikir terlalu kecil untuk meraih mimpi besar tersirat dalam film produksi 20th Century Fox ini. If you think that's... Di dunia nyata, lomba adu cepat keong ini memang beneran ada loh. Tepatnya di Congham, sebuah desa di Inggris Timur. Sebuah kejuaraan dunia lomba balap keong digelar rutin sejak 25 tahun lalu. Gak tanggung-tanggung, sebanyak 150 keong-keong imut adu kecepatan dalam lomba unik ini. Ready, steady, slow. Show everybody, come on. Perlombaan ini menarik minat banyak peserta dari berbagai negara karena tidak ada biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan alias gratis. Untuk memenangkan pertandingan, keong harus bisa keluar dari lingkaran di dalam garis merah menuju tempat di luar garis kuning. Tontonan menjadi semakin menarik karena meskipun jarak terbilang dekat, gerak keong yang lamban membuat banyak penonton sukses dibuat gemas. Rupanya warga Inggris sangat tertarik dengan hewan bercangkang ini. Gak cukup hanya dilombakan, siput juga turut andil dalam dunia kecantikan. Perawatan pijat dengan siput ditawarkan di sebuah klinik kecantikan di kota Corby, Northamptonshire, Inggris. Terapi ini awalnya dirintis di sebuah salon kecantikan di Tokyo, Jepang, dan sekarang sudah merambah ke Eropa. 3 ekor siput akan berjalan-jalan di seputar wajah setiap kali treatment. Tenang saja, siput-siput ini nggak asal pijat kok. Mereka akan dipandu tenaga ahli yang sudah terlatih mengendalikan siput. Kandungan lendir siput diketahui mengandung sejenis antibiotik yang membuat kulit tetap lembab. Cukup merogoh kocek 50 pound sterling untuk merasakan sensasi pijat unik ini. Gimana? Pemirsa berminat? Well, setelah perawatan wajah, mesti disambung ya dengan konsumsi nutrisi sehat dan kaya antioksidan. Kacang merah salah satunya. Yap, kalau di Sulawesi Utara, es kacang merah di sini disebut es Brennebon. Es Brennebon ini berupa es campur yang terdiri dari air gula, coklat air, potongan alpukat, es serut, susu kental, dan sirup. Dan tentu saja kacang merah sebagai bahan utama. Kebiasaan makan kacang merah ini adalah pengaruh dari budaya Belanda. Nama Brennebon diambil dari bahasa Belanda yakni bruin dan bonen yang artinya warna coklat. Warna ini ditujukan untuk kacang merah. Namun oleh warga lokal, pelafalan ini diucap menjadi Brennebon.
Sajian es kacang merah ini tentu bukan hanya lezat, tapi juga sehat. Aduh pemirsa, cuaca kota Manado yang panas seperti ini memang paling pas kalau menikmati es Brenebon. DPS Brenebon, sadap!